Prasetyo Budi Santoso, NPM 0031. Saya Abdan Nur Fadila, NPM 19040147. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan terkait dengan etika administrasi publik yang diterapkan di ruang baca Gedung Fisip UPN Veteran Jawa Timur. Video ini kami buat dalam rangka pemenuhan tugas etika administrasi publik dengan dosen pengampu Bapak Tukiman, Bapak Arimukti Wisnuwibowo, dan Ibu Katrina Batanda. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, yuk simak video kami kali ini. Penjelasan terkait dengan etika administrasi publik. Pengertian etika. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki arti kebiasaan atau moral. Menurut KBBI sendiri, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika merupakan ilmu kesusilaan yang menentukan bagaimana manusia hidup dalam bermasyarakat. Pengertian etika menurut para ahli. Dr. Andes Haji Burhanuddin Salim berpendapat bahwa etika adalah suatu cabang ilmu filsafat yang berbicara tentang nilai-nilai dan norma yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Sedangkan Profesor Dr. Frans Magnisuseno, beliau berpendapat etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan pijakan kepada tindakan manusia. Beretika atau tidak beretikanya seseorang dapat dinilai dari penilaian secara umum atau disetujui oleh publik, karena sejatinya etika adalah nilai yang dianut oleh masyarakat, yang dianggap wajar atau tidak wajar. Contohnya seperti kasus pembunuhan. Terlepas dari apapun alasan pelaku untuk melakukan pembunuhan, pembunuhan merupakan hal yang tidak wajar dan tentunya hal tersebut sudah diakui oleh publik adalah tindakan yang melanggar, sehingga dapat dikatakan pelaku tersebut tidak beretika. Urgensi dari etika. Yang pertama, untuk meredam kecenderungan kepentingan pribadi. Yang kedua, etika bersifat kompleks. Dalam banyak kasus bersifat dilematis karena itu diperlukan sesuatu yang bisa memberikan kepastian tentang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, penerapan peraturan etika dapat membuat perilaku etis menimbulkan efek reputasi. Pada poin ketiga ini menjelaskan bahwa etika sangat berpengaruh terhadap instansi atau perusahaan seorang administrator. Definisi etika administrasi publik. Etika administrasi publik sendiri adalah aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Adapun prinsip-prinsip dari etika yaitu prinsip keindahan, prinsip persamaan, prinsip kebaikan, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, dan yang terakhir ada prinsip kebenaran. Posisi etika dalam studi administrasi publik. Yang pertama, sebagai kebutuhan moral administrator untuk menjalankan tugas sehari-harinya secara efisien. Lalu yang kedua, dengan diskresi yang dimiliki, administrator publik tidak hanya harus efisien, tapi juga harus dapat mendefinisikan kepentingan publik, barang publik, dan menentukan pilihan-pilihan kebijakan atau tindakan secara bertanggung jawab. Etika Administrasi Publik Penjaga Ruang Baca Gedung Fisip 1 UPN Veteran Jawa Timur. Pada berbagai profesi dan instansi, pengaturan etika dibuat atau diserahkan kepada lembaga profesi dan instansi. Hal tersebut karena etika dan perilaku bisa spesifik pada berbagai profesi, sehingga perlu dibuat secara khusus sesuai profesi dan instansi masing-masing. Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur, terdapat kode etik dan kode perilaku yang merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai, bangsa, dan negara. Kesimpulan,
Etika ini merupakan ilmu yang berisi kumpulan atau nilai yang berhubungan dengan akhlak dan nilai yang benar atau yang salah, yang tentunya nilai tersebut dianut oleh masyarakat. Bagi administrator, etika ini sangat berpengaruh terhadap instansi atau perusahaan karena hal tersebut menyangkut reputasi dari instansi atau perusahaan. Etika dalam instansi atau perusahaan dikenal sebagai kode etik pegawai. Untuk mengetahui penerapan etika administrasi publik yang dilakukan oleh penjaga ruang baca pada Gedung Visip 1 UPN Veteran Jawa Timur, yuk simak wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, saya Abdul Fadila. Jadi, saya mau menanyakan bagaimana kode etik yang diterapkan di ruang baca Visip 1 UPN Veteran Jawa Timur. Kode etik yang bagaimana yang jenengan pertanyakan ke saya tentang pegawainya atau mahasiswanya atau bagaimana? Mengenai pegawainya, Bu. Mengenai pegawainya untuk kode etik kepada mahasiswa untuk di ruang baca ini gitu yang dimaksud ya. Caranya pertama kali yang harus kita terapkan itu disiplin gitu. Bagaimana caranya untuk kita menerima mahasiswa untuk pertama kali masuk gitu, pelayanan itu bagaimana dengan mahasiswa dan mahasiswa itu bagaimana caranya untuk menghargai pegawainya yang menjaga di ruang baca itu yang pertama gitu. Yang kedua, ada lagi, Bu? Yang keduanya itu dalam hal untuk caranya untuk memelihara buku atau menata buku setelah dipinjam atau dibaca, itu yang keduanya aja. Udah cukup apa ada lagi? Nggak ada, itu aja yang Kalau itu kan dari segi mahasiswa ya, Bu. Untuk pegawainya sendiri seperti Ibu di sini tuh bagaimana kode etik yang diterapkan? Kode Mulai etik yang dari diterapkan datang sampai pulang itu apa saja yang dilakukan? untuk datangnya ya sesuai jam kerja ya. Tapi kalau seandainya itu harus untuk diundur ya karena saya sendiri di sini ya mungkin harus ada dispensasi gitu loh untuk saya bisa maksudnya itu gimana ya? Maksudnya tuh kalau maksudnya tuh kalau untuk awal itu kalau saya untuk jam kantor tuh memang pasti, tapi kalau saya berusaha jaga sendiri ya mungkin ada toleransi untuk saya mungkin mau keluar sebentar cari makan atau mungkin ke kamar mandi atau bagaimana, jadi ya harus ada toleransinya lah untuk saya jaga di ruang baca, terutama saya sendiri di sini gitu loh. Jadi untuk mahasiswanya mungkin harus ada pengertiannya untuk pegawainya gitu. Ini saya harus mencantumkan nomor WhatsApp di depan pintu atau bagaimana gitu kan. Mungkin mahasiswa bisa telepon saya atau WhatsApp saya atau chatting saya, posisi di mana saya pasti akan melayani dengan cepat gitu. Maksud saya gitu. Jadi tidak sampai mempersulit mahasiswa, jadi pelayanannya itu enak gitu loh, sama-sama mahasiswanya enak, saya juga enak gitu loh, sama-sama enaknya gitu loh. Untuk ini seperti penyusunan buku-buku gini atau apa itu dari pegawainya apa? Untuk penataan buku itu saya sendiri yang ngatur, untuk pegawainya sendiri gitu. Jadi untuk proposal tempatnya itu raknya sendiri, untuk magang raknya sendiri, dalam skripsi raknya sendiri. Berhubung ini saya juga butuh rak untuk ruang baca ya mungkin harus ditunggu dulu lah untuk ditata kembali yang lebih rapi gitu loh. Maksudnya nanti kan ada tulisan untuk khusus magang, proposal, skripsi, nanti saya kasih tulisan rincian sendiri biar tidak mempersulit mahasiswa untuk mencari data gitu loh, maksud saya gitu. Ada lagi pertanyaannya? Terus apa lagi? Udah sih. Barangkali untuk ini pesan dan kesan saya, pesan-pesan saya untuk mahasiswa itu kalau misalkan setelah peminjaman buku gitu, kalau bisa itu dikembalikan pada tempatnya, kalau bisa itu dirapikan kembali, jadi saya itu nggak kesulitan untuk menata kembali, jadi ada saling membantulah sama pegawainya gitu, karena ya kita menjaga kebersihan gitu, kerapian kan ya penting, itu juga sebagian dari iman ya gitu. Jadi kalau bisa itu diupayakan seperti itu untuk mahasiswanya, dan itu yang pertama. Yang keduanya itu kalau bisa itu
kita boleh ya sebagai petugas untuk bak makanan minuman nggak masalah di sini, karena supaya mahasiswa itu untuk belajar di sini membaca atau mengerjakan tugas itu nggak jenuh kan, mesti kan ya lapar haus atau bagaimana, kalau mencari makan keluar kan kasihan juga kan, butuh waktu untuk keluar lagi kembali lagi kan juga tenaga. Saya nggak masalah kalau bawa makanan dari luar, nggak masalah, yang penting bisa jaga kebersihan dan jangan membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiganya itu ini kan ruang baca ya, kalau bisa jangan untuk merokok karena ini area no smoking gitu, jadi kan ya kan polusi, kasihan juga yang lainnya gitu loh, maksud saya gitu. Itu yang ketiga gitu. Dan yang keempatnya kalau mau, saya tuh nggak mungkin ya untuk mengusir mahasiswa kalau pada jam istirahat, karena saya juga ada toleransi untuk mahasiswa, kasihan juga pada waktu mahasiswa saya terus mengerjakan tugas lagi repot-repotnya, saya nggak mungkin kan untuk ini, saya kan nggak mungkin kan untuk langsung ngusir mahasiswa, saya istirahat gitu kan, saya mau keluar makan, nggak mungkin saya untuk ini apa ngusir gitu, ya udah diteruskan aja monggo, nanti saya tak istirahat sebentar keluar cari makan, atau mungkin saya kembali lagi ke ruang baca, saya mau gontot, atau saya jam istirahat saya cari minum kembali lagi ke tempatnya semula. Karena apa, untuk saat ini kan untuk kerjasamanya mahasiswa gitu loh, saya keluar sebentar, saya mau cari, contohnya saya keluar sebentar, saya cari makan sebentar, ya kerjasamanya mahasiswa nanti ya nanti saya kembali lagi, jadi mahasiswanya nggak kemana-mana pada saat jam istirahat, tetap di sini mengerjakan tugasnya gitu. Nanti kalau pada waktunya saya selesai isoma katakanlah gitu, apa sholat atau apa, nanti mereka juga bisa bekerja sama dengan saya, toleransinya juga enak, jadi sama-sama enak lah gitu, bisa diatur kalau masalah ini apa, masalah untuk apa ya, untuk kerjasamanya bisa diatur antara saya dan mahasiswanya tuh biar sama-sama enak, mahasiswanya juga betah, sama petugasnya ya juga enak, pelayanan juga enak, saya juga berusaha untuk ramah sama mahasiswanya gitu loh, maksud saya itu seperti itu gitu loh. Jadi kalau saya dikenal di mahasiswa di luar ini area sini apa di mana, halo ibu gitu, jadi mereka mengenal saya gitu loh gitu. Itu yang saya upayakan, jadi nama saya nggak jelek di mata mahasiswa, itu hanya seperti itu. Ada lagi? Udah cukup Ibu. Makasih untuk waktunya yang sudah diberikan dan atas penjelasannya. Sama-sama. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekian video penjelasan etika administrasi publik di ruang baca FISIP UPN Veteran Jawa Timur. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.